Puji Tuhan kita boleh sama-sama ya di tempat ini. Disclaimer sebentar di awal, kita akan ngerasa kepanasan ya. Nanti mungkin boleh dikondisikan posisinya yang ternyaman, teraman, biar kita boleh mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan sukacita. Amin. Oke. Yuk teman-teman, kita boleh siapkan hati kita. Kita mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh nyata untuk setiap kehidupan kami. Saat ini kami datang Tuhan, membawa hati kami. Hadir ya Tuhan, kami siap menyambut Roh Kudus. Kita katakan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Segalanya bagi hadirmu di hidupku.
Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami Permata Klasis Jakarta Banten, kami boleh hadir Tuhan di tempat-Mu. Kami siap Tuhan membawa hati kami yang hari ini sukacita maupun duka cita. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Biar Tuhan Roh Kudus-Mu ada di setiap kami. Tutup bungkus ibadah hari ini dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, sama-sama kita bilang, amin. Kita mau ajak Permata untuk bangkit berdiri. Masih semangat puji nama Tuhan, ada amin? Oke. Mari kita sambut dengan iman kita kemenang, amin. Bersama-sama kita menyatakan sukacita. Kita boleh kasih yang buat kita. Bangsa katakan puji Tuhan. Kita akan puji Tuhan. Segala bangsa
Sama-sama kita katakan masih bangkit berdiri. Kita mau bakar semangat kita untuk Tuhan. Kita mau nyalakan hati kita ya. Terlepas, kuasa malah terlepas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban.
Permata, please clap your hands up, come on. Tepuk tangan ya. Membakar setiap kali. Dan hujan tidak terjadi. Menggali rasaku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita masuk ke fotum. Kita masuk ke fotum dan salam. Kebaktian Pemuda Permata GBKP Klasis Jakarta Banten ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang penuh dengan kuasa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang mengasihi engkau serta memberikan kemenangan di dalam hidupmu, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan kehidupan yang baru dan serta kekuatan untuk melakukan apa yang kita dengar dari Dia. Tuhan telah memilih kita supaya kita menerima kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Invokasio diambil dari Mazmur 33 ayat 22. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Cek. Baik, sebelum kita lanjut, kita mau dengar semangat dari setiap runggun. Siap ya? Boleh diskusi dulu, diskusi kecil tiap runggun. Kalau misah-misah, boleh lewat WA. Nanti kalau dipanggil gini ya, jawabnya ya. Kelamaan nggak sih Kak? Kelamaan Kak. Dari sebentar, listnya oke. Mana suara runggun celeduk? Jauh di belakang. Apalagi Bang? Mana suaranya Jakarta Pusat? Boleh. Oke, 1000 orang. Mana suaranya runggun Karawaci? Cowok semua ya Kak? Oh ada ceweknya di belakang. Yang ini nggak boleh kalah. Mana suaranya Runggun Pamulang? Boleh. Di atas Kak. Mana suaranya runggun Pasar Minggu?
Ada di atas. Kayaknya ya Bang. Mana suaranya Runggun Pengumben? Oh belum datang Bang. Aku deh. Yeay. Selanjutnya, mana suaranya Rawamangun? Luar biasa. Ini yang paling jauh Kak. Mana suaranya Serang Cilegon? Ada ya, ada bagus. Biasa. Lagi. Mana suaranya Runggun Tangerang? Oke, luar biasa. Mana suaranya Runggun Tiga Raksa? Oh, masih di jalan, Bang. Belum, oke, baik. Lagi, mana suaranya Runggun Tanjung Priuk? Luar biasa. Mana suaranya Runggun Tugu? Ya. Mana suaranya Runggun Kebayoran Lama? Oh, di atas ya. Last but not least, tuan rumah. Gak boleh kalah, gak boleh kalah. Mana yang lain ya? Oke. Yang terakhir, mana suaranya Runggun Cengkareng? Oke. Semua sudah hadir, Bang. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi hari ini, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan segala yang kita perlukan. Karena menurut kehendak-Nya yang begitu sempurna. Kita angkat pujian ini, ajarku mengerti. Mengerti rencana ajarku berserah hanya pada Saat ini, mari kita membawa setiap pergumulan, pertanyaan dan harapan kita kepada Tuhan. Tidak semua jalan yang kita lalui dapat kita mengenal. Namun kita memiliki Bapa yang ajaib, yang selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak-anak. Mari melalui pujian ini, kita belajar untuk berserah dan berkata dengan iman menurut kehendak-Mu Tuhan.
terjadilah semua. Mari sama-sama kita katakan Bapakku ajaib. Apapun musim kehidupan yang sedang kita jalani hari ini, kita memiliki alasan untuk bersyukur. Mari dengan penuh iman dan ucapan syukur, kita tinggikan namanya dengan sujud dan terima kasih. Mari dengan iman kita katakan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, berbadan di Kalvari, sungguh berharga tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari itu jangan sebut nama Masya
Yeah, so I should be in the next hour or so. Yeah, no, absolutely, no problem. We'll get it sorted. I've already spoken to them, and they said it would be fine. So, okay. Yeah. All right. See you soon. The next station is Acton Tunnel.
tutup dengan Are we listening God? Sebuah tamparan ya buat kita semuanya. Yuk teman-teman, kita boleh refleksi diri, kita mau merenungkan. Udah berapa kali ya kita mengabaikan kata Tuhan? Berapa banyak ya jangkauan Tuhan mau jangkau kita, tapi kita tetap sibuk dengan dunia kita sendiri. Hari ini kita mau kasih hati kita yang terbaik buat Tuhan. Biar Tuhan yang lawat. Kita mau minta ampun sama Tuhan. Tuhan, teruslah berbicara atas kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, mendengarkan dan melakukan. Teman-teman, kita boleh angkat pujian ini, Tuhan sanggup. Dalam setiap perkara temukan Kau setia takkan Tuhan. Menopangku Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya setia sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya.
Sama-sama menyembah Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak, kami mau menyerahkan hati kami Tuhan ke dalam tangan. Biar kami dibentuk Tuhan sebagai pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami terus mendengarkan dan melakukan setiap firman-Mu. Ku ingin selalu bersekutu menikmati hadirat-Mu, dekatkan-Mu di mana. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala anugerah, kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih di hari ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu di tempat ini, menaikkan pujian kami bagi Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang layak kami puji dan kami tinggikan dalam kehidupan kami. Dalam persekutuan kami hari ini Tuhan, kami ingin lebih lagi untuk mengerti tentang kehendak Tuhan di dalam segala keberadaan kehidupan kami. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari, semakin peka akan suara Tuhan. Di dalam kami menjalani berbagai keadaan dan situasi hidup kami. Di tengah-tengah berbagai kebisingan dunia ini. Di tengah berbagai-bagai suara yang kami dengar. Kami ingin selalu untuk terus boleh hidup berdasarkan suara Tuhan saja. Karena kami percaya bahwa suara Tuhan adalah kehidupan bagi kami. Biarlah kiranya pada saat ini kami boleh menyiapkan hati pikiran kami. Kami boleh memberikan hati dan hidup kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran kami. Hikmat Tuhan memampukan kami untuk boleh mendengar firman Tuhan, menerima dan melakukannya dalam kehidupan kami.
hamba-Mu yang Kau pakai pada hari ini. Dalam kekurangan keterbatasannya, Tuhan berkati dan Tuhan pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari Perjanjian Lama, yaitu 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 dan juga Ulangan 28 ayatnya yang pertama. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 pendeta bacakan bagi kita semua. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Ulangan 28 ayat 1. "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu, maka hari ini Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Demikian firman Tuhan. Shalom. Selamat sore buat adik-adik pendeta semua. Tema kita hari ini, dengar dan lakukan. Para sosiolog belakangan ini menyebut generasi kita ya. Jadi pendeta nggak jauh-jauh sih sama kalian. Pendeta milenial 86, ya, masih muda kan? Ya paling nggak ya lebih tua dikit lah, dikit aja. Menyebut generasi muda saat ini, generasi yang hidup dalam era informasi dengan sebutan information overload. Zaman kita sekarang ini zaman yang terkadang kelebihan informasi. Bahkan tidak sedikit informasi yang berkembang itu tidak dapat dibuktikan dengan fakta dan
data. Tapi dalam realitanya orang lebih suka membicarakan informasi yang terkadang belum terbukti. Tidak sedikit sekarang ini orang kemudian membangun opini, membuat perencanaan, atau bahkan membuat kesimpulan dari apa yang dia hanya dengar. Ya kan? Dalam circle pertemanan kalian juga kan sering terjadi itu. Kalian menilai seseorang dari apa katanya, bukan apa nyatanya. Tah dona sianu bage-bage. Langa kata hendu sikutehe nina. Itu yang bikin dunia hancur. Ya kan? Itu yang bikin dunia hancur. Kamu masih ingat ketika Hawa bertemu dengan iblis? Ya kan? Itu mulai informasi itu. Tuhan bilang sama Adam dan Hawa apa? Semua buah batang kayu di taman ini boleh engkau makan, kecuali. Ketika ketemu sama si iblis, iblis bilang apa? Benarkah Tuhan bilang semua tidak boleh engkau makan? Nah, si Hawa yang dapat informasi langsung dari sumbernya langsung mengkat. Tidak, salah itu. Yang Tuhan bilang semua boleh kami makan, tetapi yang di tengah pohon itu jangankan dimakan, dipegang pun tak boleh. Ketemulah iblis yang suka ngompor-ngompori dengan Hawa yang suka nambah-nambahi. Nah, inilah yang cewek-cewek ini suka kali ada yang begitu. Yang di sini datang yang ngompor-ngompori, ketemu dengan yang suka nambah-nambahin. Ya kan? PA Permata itu gerupuh terus. Gitu. Ya kan? Nah, itulah realita kita juga ini. Mari kita lihat bagaimana kenyataan kehidupan kita di tengah-tengah information overload tadi. Bagaimana kita dipengaruhi oleh suara-suara yang banyak kita dengar dari sekitar kita. Tidak lagi hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau. Banyak sekali anak permata mengambil keputusan tentang hidupnya bukan berdasarkan relasinya yang baik dengan Tuhan, tetapi apa kata orang lain. Maaf, terlalu banyak kita sekarang ini hidup dengan penilaian apa kata orang. Sehingga yang kita tidak sanggup pun kita sanggup-sanggupkan. Outfit yang kamu pakai. Terlalu banyak kita tergantung kepada apa pandangan orang. Penentuan masa depan dulu. Mau kerja di mana? Dapat kamu di pekerjaan ini. Ada suara yang bicara. Di sana begini, gajinya begini, tekanannya begini. Dan kamu langsung ambil kesimpulan. Kerja di sana enggak baik. Mencari jodoh. Ya kan? Banyak sekarang karena suara-suara kan. Pendeta ada kemarin Permata tuh ketemu. Engkai kamu rempat erjabu, pendeta bilang. Gitu kata mama. Karena tiap ketemu digan kompondai, katanya sering situ kan. Ya. Tahu kamu kuan-kuan orang karo jumpa rigep. Itulah karena desakan suara-suara tadi, ya nggak apa-apa. Nggak ada lagi seleksi, bibit, bobot, bebet, dan imannya. Yang penting merit. Nih kayak adikku yang ini ganteng, ketemu sama neng-neng. Daripada ditanyain sering merit, ya udahlah, ayo merit. Akhirnya apa? Nyesal. Ya kan? Suara-suara yang di luar yang banyak kita dengar, bukan suara Tuhan. Udah nak, itu cewek yang itu mantap itu, ya. Orang tuanya kaya itu, ya udah, merit, betul kaya,
Kita ini jadi pembantunya dia buat. Gitu. Ya kan? Sekarang bagaimana kamu? Ya. Gak usahlah terlalu dipaksakan, ya kan? Untung gak ada orang tua sini. Kalau gak pendeta selalu bilang, gak usah dipaksa anak-anak ini untuk cepat merit. Dipaksa. Semua itu indah pada waktunya. Ya kan? Kan begitu. Ya. Jomblo itu gak dosa. Sendiri itu takdir. Gitu. Gak usah pala dipaksa kali hanya karena mendengar suara orang. Ya kan? Itu. Buktinya jomblo gak dosa apa pendeta Paulus? Ya kan? Itu. Nah, jadi hari ini kita mau bicara tentang bagaimana seorang permata di dalam kebisingan-kebisingan suara yang kita dengar, yang banyak mempengaruhi kehidupan kita dalam mengambil keputusan di tengah-tengah kehidupan kita, kita mencondongkan telinga, mencondongkan hidup, mencondongkan hati kita kepada suara Tuhan. Ya. Supaya keputusan yang kita ambil dan jalan yang kita jalani itu adalah jalan yang sungguh-sungguh berkenan bagi Tuhan dan membawa kebaikan buat kita serta menjadi berkat bagi sekitar kita. Hari ini kita belajar kepada bagaimana keterpanggilan Samuel. Ya, pendeta nggak usah banyak cerita tentang sejarah Samuel. Anaknya si Hana, dia itu hasil doa, hasil pergumulan. Ya. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita, Samuel ditempatkan di kemah suci. Pada waktu itu bait Allah belum jadi. Karena bait Allah didirikan pada zaman Salomo. Dia bekerja. Dia melayani bersama Imam Eli. Dia membantu Imam Eli dalam mempersiapkan dan melakukan ibadah-ibadah di tengah-tengah bangsa Israel. Sesuai dengan nazar ibunya Hana. Ya. Pada waktu itu orang Israel juga hidup bukan dari suara Tuhan. Orang Israel itu hidup dari apa yang menjadi keinginannya. Bahkan para imam sekalipun tidak ada yang bersuara tentang suara Tuhan. Termasuk anaknya si Eli. Ya kan? Hofni dan Pinehas. Bahkan mereka melakukan apa yang jauh dari suara Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu tidak lagi disampaikan. Penglihatan-penglihatan jarang. Tadi ada di ayat kedua dikatakan. Firman Tuhan tidak lagi diberitakan. Penglihatan-penglihatan sudah jarang tampak. Artinya apa? Apakah berhenti Tuhan itu bersuara? Apakah berhenti Tuhan itu bekerja dalam kehidupan? Tidak. Tapi sensitivitas dan kepekaan orang Israel terhadap suara Tuhan semakin tipis. Karena apa? Dosa. Kamu baca nanti Yesaya 59 ayat 2. Dosa-dosamu lah yang membuat jarakmu dengan Allahmu semakin jauh. Jadi ini dulu. Bagaimana kita mau mendengar suara Tuhan ketika hidup kita masih berada pada zona abu-abu. Hidup dalam dosa. Kenapa Samuel begitu sensitif dengan suara Tuhan? Sekalipun ada tadi tanda kutip ya, Samuel belum mengenal Tuhan. Karena Samuel masih hidup dalam kekudusan. Dia belum terkontaminasi dengan dosa dan cara hidup orang Israel. Pertanyaan pendeta, masihkah anak-anak permata GBKP hidup dalam kekudusan?
Karena orang yang hidup dalam kekudusan akan sangat sensitif dengan suara Tuhan. Jangan sampai permata GBKP jauh lebih gelap hidupnya daripada orang yang tidak kenal Kristus. Ya. Ada sebuah proyek ya, di daerah Kuningan tuh, Kuningan. No. Ada ternak yang diprotes sekarang ini, ternak babi. Nah, di suatu tempat itu ada ternak babi. Kemudian di luar gerbang itu ada pengumuman, dibuka lowongan kerja. Nah, datanglah 3 orang permata GBKP ngelamar kerja. Ketemu sama mandornya nih. Ketemu, Pak, kami bertiga mau ngelamar kerja nih di proyek Bapak. Oh, bagus. Cuman kita hanya butuh 1 loh. Enggak apa-apa. Kami bertiga siap untuk diseleksi. Oke. Kalau begitu kita seleksi. Seleksinya kalian masuk ke dalam. Kalian bertahan di dalam. Siapa nanti yang paling lama bertahan, dia yang akan diterima. Karena pekerjaan kita sehari-hari bergaul dengan mereka. Ngasih makannya, ngasih mandiinnya. Kalau agak-agak pegel pijit-pijit, itu kerjaan kita. Tanya. Oh, kalau itu gampang Pak, tes aja siapa nanti paling lama, dia yang bisa. Kami nggak masalah. Oke, masuk si A. Ya, Marga Ginting. Masuk. 15 menit di dalam, dia keluar dengan muka pucat, keringat dingin. Bagaimana? Kata mandor. Saya nggak sanggup di dalam, Pak. Saya mau pulang. Silakan pulang. Tinggal 2. Si B masuk nggak? Masuk nggak? Marga Tarigan. Dia bilang, iya aku nggak sanggup kayak gitu Pak. Kulihat aja Ginting itu tadi pun udah nggak soraku. Kulihat pucat hampir-hampir mati. Nggak jadi, aku nggak jadi. Pulang. Kamu? Karo-karo masuk di dalam. 15 menit, setengah jam, 1 jam, dia masih di dalam. Mandornya bilang, ini mantap ini. 2 jam, masih di dalam. Mandornya mulai takut. Jangan-jangan udah mati di dalam anak itu pikirnya. Dipanggilnya, oh Tongat. Ya Dor, sehat. Tunggu 15 menit lagi, babinya semua keluar, tinggal dia yang di dalam. Ternyata selidik punya selidik, lebih bau dia ketimbang babinya. Jangan sampai permata GBKP jauh lebih gelap hidupnya daripada orang yang tidak kenal Kristus. Yang kamu ketawain itu tadi kita loh. Lagunya Usman Ginting itu. Ulah tawain doaku, tawailah. Jangan sampai hidup kita begitu. Kenapa kita makin gak sensitif dengan suara Tuhan? Karena kita lebih gelap dari dunia ini. Orang yang kita selalu bilang tidak kenal Kristus lebih bisa menjaga kesuciannya. Maaf adik-adik pendeta yang perempuan. Ketimbang permata GBKP. Kamu dengar suara siapa di sana? Ya. Ini pendeta selalu bilang nih yang cewek, hati-hati dengan suara nih. Yang laki-laki nih. Sebenarnya buaya itu adalah binatang yang setia. Tetapi ketika dia pindah alam keluar, buaya darat, nah ini kayak orang ini nih. Itu, hati-hati dengan buaya itu. Pindah alam dari laut ke darat. Kalau nanti boleh kamu baca, buaya termasuk hewan yang setia sebenarnya. Tapi karena pindah ke darat, hati-hati ya dengan suara-suara itu. Udahlah dek,
Abang akan tanggung jawab. Dirinya aja tak bisa dia tanggung jawabin. Ya, udah ya, ayolah, dikit-dikit aja. Langsung pegang kepala dalam nama Tuhan Yesus, keluarlah. Gak ada kompromi di sana. Ya, gak ada kompromi di sana. Hati-hati ya dengan suara-suara yang enak didengar itu. Ya, hati-hati. Itu yang banyak sekarang terjadi di kita. Ya, bagaimana kamu bisa mendengar itu dengan baik? Mendengar suara Tuhan dengan baik. Itu yang pertama yang pendeta mau sampaikan dulu. Nah, yang kedua, ya, bagaimana Samuel ini dalam kemudaannya. Dia dipanggil Allah, dia dipilih oleh Allah, dan dia menjadi orang yang sangat peka terhadap suara Tuhan. Jadi usia muda tidak menjadi patokan seseorang itu tidak bisa dipakai oleh Tuhan dan tidak bisa mendengar suara Tuhan. Di gereja kita kan sering terjadi itu. Orang-orang muda dianggap sepele, orang-orang muda dikesampingkan, dianggap belum punya pengalaman. Bicara tentang suara Tuhan, tidak sekedar bicara tentang pengalaman, tapi bicara tentang relasi dengan Tuhan. Betapa banyaknya orang yang aktif di GBKP, tapi yang dia kerjakan adalah ambisinya sendiri. Bukan suara Tuhan yang dia kerjakan. Betapa banyaknya orang yang sedikit nggak seperti keinginannya tersinggung di GBKP ini. Ya, bagaimana kamu menghidupi itu? Banyak sekali loh tokoh-tokoh orang muda. Yusuf, Timotius, ya, Yeremia. Semua itu orang-orang muda yang kehidupannya mencondongkan hatinya kepada suara Tuhan. Ya, Samuel tidak mengenal Tuhan sama sekali. Ia sudah melayani di kemah suci, namun ia belum memiliki pengalaman bertemu dengan Tuhan. Ya. Makanya kalau kita bicara tentang suara Tuhan, banyak hal yang harus kita lihat di sana. Tapi pendeta mau garis bawahi dulu ya, suara Tuhan tidak sama dengan suara hati. Dengarkan suara hatimu, belum tentu. Paulus membedakan sekali antara suara Tuhan dengan suara hati, termasuk Daud. Di beberapa Mazmur Daud mengatakan, Tuhan selidiki kata hatiku. Benar enggak itu sejalan dengan kehendak-Mu? Ya. Bagaimana kita bisa mengenal suara Tuhan? Berproses. Ya, Samuel dalam pembacaan kita ditolong oleh Eli yang sudah memiliki pengalaman dengan pergaulan dengan Tuhan. Makanya ketiga kali Samuel datang, Bapa engkau memanggilku, Eli bilang, kalau sekali lagi dia memanggil, katakan, ya Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu siap mendengar. Dia ditolong. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Yang pertama melalui firman Tuhan. Jangan harap kamu bisa mendengar suara Tuhan, kehendak Tuhan, tetapi tidak ada kerinduan untuk mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Maaf ya, pendeta jujur-jujur saja dengan kita GBKP. Jemaat GBKP ini suka sekali. Apa keinginanmu? Saya bertumbuh dalam iman pendeta. Tapi dengar khotbah saja 40 menit. Susah. Siapa kami yang pernah ikut gereja reform? Stephen Tong, ya, Budi Asali, Tri Handoko. Kamu tahu khotbahnya berapa jam? Minimal 1,5 jam. Kita kan pengen sekali bertumbuh kan, bertumbuh dalam iman, tapi nggak mau dengar firman.
Itu impossible itu. Ya, itu impossible. Nah, ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, itulah jalan kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Karena sensitivitas kita mendengar suara Tuhan ditentukan oleh kedekatan relasi kita. Kenapa kamu tahu suara kawandu? Sekalipun kamu belum lihat dia. Karena kamu punya hubungan yang baik. Kenapa kamu tahu di dapur itu mamandu yang jungut-jungut? Sekalipun ada 4 perempuan di sana. Karena kamu punya relasi. Orang yang gak punya relasi dengan Tuhan, dia gak mampu mendengar suara Tuhan. Makanya pengenalan kita akan Tuhan itu penting. Ya. Dari mana pendeta? Ya firman-Nya. Berdoa, saat teduh, banyak cara kita. Dari ciptaannya. Kan dari situ kita mengenal Tuhan kita. Saya pikir PP bulan lalu bicara soal relasi kan. Ya kan Dek? Allah menyatakan dirinya dari ciptaannya. Makanya kalau ada anak-anak permata yang perjalanan hidupnya sudah cukup jauh. Sampai ke segala tempat tapi tidak membangun iman dan pengenalannya akan Tuhan. Pendeta mau bilang sayang sekali. Karena seharusnya semakin jauh kita melihat semakin dalam kita mengenal dia. Ya, apalagi nanti ada kami yang ke Yerusalem udah berapa kali kan? Ada yang kan GBKP ini 7 kali udah ke Yerusalem pulang pergi gitu. Pendeta selalu ingatkan jangan sampai Yerusalem di sini cuman di sono nggak sah nanti. Itu. Kalau udah 7 kali kamu berangkat, ya berangkatkan 1 kali orang yang nggak sanggup. Apa sih persoalannya? Ya, kita ini kan nggak kayak negara tetangga ya kan, tambah gelar. Enggak. Gimana kita? Bangun relasi dengan Tuhan. Nah, pendeta selalu bilang begini, dulu pendeta punya dosen. Kebetulan dulu pendeta kuliah di Makassar. Dia orang Jerman, dia bilang begini. Pendeta bikin ilustrasinya begini aja. Dia suruh kami berdiri dan dia tanya, berapa umurmu? Nah, pendeta tanya aja sama klien, berapa umurmu saat ini? Jawab di hati aja ya. Oke, beda-beda kita ini. Pendeta 39, mungkin ada yang 27. Yang kedua, berapa lama kamu sudah menjadi Kristen? Pendeta 39 tahun jadi Kristen. Mulai orok udah Kristen. Kamu berapa tahun? Karena ada juga kita ini bukan dari awal jadi Kristen. Pertanyaan ketiga, berapa persen pengenalanmu terhadap Tuhanmu? Dulu kami ada yang jawab 30%, ada yang jawab 40%. Kemudian dosen itu bilang begini, kalau kita mengandaikan Allah itu 100% mulai dari kepala sampai kaki, itu 100%. Tapi engkau hanya mengenal 50%, hanya 2 yang bisa kemungkinannya. Engkau hanya mengenal dia dari pinggang ke atas, atau dari pinggang ke bawah. Nanti pulang kamu, sampai kamu di gang rumahmu, ketemu kamu sama orang yang hanya pinggang ke atas, kira-kira apa respon lu? Takut. Atau yang dari pinggang ke bawah, opal katanya, coba. Canari kame pal, pepe pal katanya. Yakin pendeta itu kamu akan lari keteput. Tahu kamu keteput? Kayak anjing kena lempar, nggak lihat spion lagi, langsung guguk sana. Pendeta mau bilang, orang yang hanya setengah-setengah mengenal Tuhannya, itulah yang akan selalu takut menjalani hidupnya. Tapi orang yang kenal Allahnya, dia nggak akan pernah takut jalanin hidup. Makanya bangun relasi itu. Dan itu akan sangat menentukan. Kamu bisa
sensitif dengan suara Tuhan atau tidak. Ya. Bunda Teresa pernah bilang begini, kenapa orang yang lagi bertengkar itu mereka harus berteriak bicara. Nih, misalkan ada yang pacaran nih, lagi bertengkar, pasti teriak-teriak, kaunya. Kenapa? Karena hatinya menjauh. Mungkin saja badannya deketan, tapi hatinya menjauh. Tapi kenapa orang yang jatuh cinta itu nggak ngomong pun saling ngerti? Hatinya melekat. Ngapel kita kan ngapel ke rumah gitu, temu sama mama, jojoh mam, jojoh mami, ya duduk ngapel ya kan. Kalau pendeta dulu ke rumah ngapel, kalian kemana? Gak berani kalian ke rumah, cemen nih, ya kan? Duduk di situ sama Nora yang sekarang, ya, duduk. Setengah jam ngobrol. Kamu tahu apa kata Nora? Bentar ya bang, ku ambil dulu minum dulu. Padahal aku gak minta. Tapi dia tahu, udah capek anak ini ngomong dari tadi ini pikirannya. Itu karena hatinya melekat. Begitu anak-anak Tuhan dengan Allah. Orang yang melekat kepada Kristus, dia akan tahu apa yang menyukakan hati Bapaknya. Dia akan tahu apa yang menjadi keinginan Allahnya. Orang Medan itu kan sebenarnya hebat sekali. Ya kan? Siapa nama Dudeko? Jose. Orang Medan itu kan mantap. Jose. Ya pendeta. Apakan dulu apa itu. Biar jangan apa kali. Nanti datang siapa. Dilihatnya. Apa kali dilihatnya. Oke bang. Dia pergi tuh. Bentar datang. Udah Jos. Udah bang. Udah kuapakan apa tadi. Nggak apa lagi. Nah, datang nanti apa itu. Udah apa lihatnya. Kenapa coba saling ngerti. Relasi kan. Karena selama ini kami sama. Kalau nggak coba kami nggak sama. Ya, inilah baru ketemu kami. Coba aku bilang, Jose, apakan dulu apa kita yang depan itu dek? Pasti di luar pendeta itu pun nggak jelas. Katanya coba. Pasti dia bilang gitu. Karena selama ini kami nggak sama. Kami nggak punya ikatan. Ya kan? Jadi hari ini bagaimana kita belajar kepada Samuel dan Eli. Ya, satu sisi kita bisa membangun relasi kita dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui peristiwa-peristiwa kehidupan kita, tetapi satu sisi kita juga bisa mendengar suara Tuhan dari orang lain yang sudah punya pengalaman. Jangan anti dengan kebenaran Deko. Bas GBKP anda meserakel khotbah tentang kebenaran. Seragel. Pendeta akunya maksudnya katanya coba. Kebenaran yang kita khotbahkan tersinggung dia. Kita sampaikan kebenaran tersinggung. Kalau di circle itu terlalu mudah tersinggung dengan kebenaran yang bisa saja itu suara Tuhan. Berarti kamu belum siap untuk mendengar suara Tuhan. Ya. Pendeta paling lucu kadang ketemu sama Moria. Khotbah kan di pintu tuh. Mantap ke pendeta khotbah Dundai cocok menandai sianu gitu. Coba. Dia menilai khotbah itu cocok menandai sianu bukan cocok sama dia. Gimana mau kita ini diubahkan? Gimana kita ini mau mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan? Kalau kita merasa firman itu bukan untuk kita. Ya. Teguran itu juga bisa menjadi suara Tuhan. Jangan tersinggung deh. Sahabat yang sungguh-sungguh mengasihi kita, terkadang menampar kita supaya kita hidup. Hati-hati dengan ciuman. Ciuman Yudas. Tahu kan cerita Yudas mencium Yesus? Hati-hati dengan itu. Ya, jangan nanti kamu pikir kamu itu bestie sama dia karena dia
Mau terus apapun yang kamu bilang, oke. Pendeta mau bilang, itu bukan sahabat sejati. Sahabat sejati itu ketika kamu salah jalan, dia berani menyuarakan, salah kau. Itu sahabat. Dan itu yang dikerjakan Eli. Bukan aku yang manggil nakku. Tapi kalau nanti dipanggilnya lagi, bilang. Karena Eli tahu itu suara Tuhan. Ya, hati-hati dengan kita yang gak bisa ditegur sekarang ini. Mengeraskan hati. Ya, langsung ngambek. Ya kan? Nakku, jangan itulah kawandu. Kita kan Kristen nakku. Mama ini gak tahu cinta kali aku sama dia. Dek, merit itu gak seindah yang kamu bayangin. Bulan madu itu 6 bulan cuman ada madunya, selebihnya lebah semua. Belajarlah untuk mendengar suara itu. Jangan keraskan hati. Ya. Coba tadi Samuel itu. Tadi masih ingat kan? Gimana kondisi Eli? Matanya mulai rabun. Dia sudah mulai rapuh. Ya. Tapi dia bilang sama Samuel, kalau sekali lagi Tuhan ya ada yang manggil, bilang ini aku Tuhan. Itu suara Tuhan. Kalau enggak kan bisa dia menyepelekan Eli. Aku aja pun salah dengar apalagi bapak ini. Udah tua, udah pasti tungki ini. Tapi dia mau untuk mendengar Eli. Ya. Bagaimana kita dalam kehidupan kita? Yang terakhir pendeta mau bilang. Ya. Respon terhadap suara Tuhan tidak berhenti hanya sekedar mendengar. Kamu baca nanti sampai ke bawah ya, enggak usah kamu baca, pendeta terangkan aja. Yakin pendeta itu enggaknya kamu baca nanti. Ya. Ini yang mau disampaikan Tuhan sama Samuel, kamu tahu apa? Hukuman Tuhan terhadap keluarga Eli. Berat enggak? Berat. Dilema enggak? Dilema. Karena jahatnya anak-anak Eli dan Eli membiarkannya, Tuhan mau menghabiskan keluarganya. Itu yang harus Samuel lakukan. Kalau kamu baca terus ke bawah, dan Samuel berani melakukan suara Tuhan. Yang mau kita capai di hari ini bukan sekedar mendengar suara Tuhan, tetapi berani menghidupi suara itu sekalipun dengan konsekuensi yang berat. Karena ketika itu suara Tuhan, itu yang akan menjadi kebenaran mutlak dalam hidup kita. Jangan takut. Pendeta selalu bilang begini, lebih bagus hari ini kita dibenci dunia karena kita menyuarakan suara Tuhan. Tetapi pada waktunya kita berani berdiri tegak bersama Kristus. Daripada hari ini kamu disanjung dunia karena mendengar suara dunia. Tapi pada waktunya nanti kamu tertunduk malu di hadapan Kristus. Tinggal pilih. Hari ini kita ditawarkan. Tetap ada free will buat kita. Kehendak bebas. Tapi tema yang diangkat sama permata kita hari ini sangat bagus. Di tengah-tengah kebisingan kita, marilah jalin tetap relasi yang baik dengan Tuhan. Supaya kita sensitif dengan suara Tuhan. Pendeta hanya mau membagikan pengalaman. Pendeta dulu sebelum pindah ke Bekasi melayani di Bandung. Melayani di Bandung Timur. Pendeta punya permata satu orang. Pendeta namanya aja karena itu memang kisah nyata hidupnya. Dia marga ginting Bebere Barus. Dia panggil mama sama pendeta. Dia pengen sekali masuk kedokteran gigi. Ya, kalau kamu kenal entah pernah kamu jumpa sama Boy Ginting, nah adiknya tuh. Adiknya namanya Theo. Dia pengen masuk kedokteran gigi. Dia tes ke berbagai universitas termasuk Jember. Tidak dapat. Kakak mamanya telepon pendeta, turang. Gilanya nanti beberendu ini. Pengen kali dia masuk kedokteran. Coba kamu ngomong. Pendeta ngomong sama dia.
Gimana kinakku? Begini pendeta, begini. Kemudian pendeta bilang, jangan paksakan suarandu. Belajar dengar suara Tuhan. Tanya Tuhan, di mana panggilandu? Mama kasih waktu seminggu berdoa. Nanti kita doa bareng. Berdoa. Kemudian dia bilang, Ma, aku pengen masuk IPDN. Mau ambil Medan, utusan dari Sumatera Utara, atau mau Bandung, Jawa Barat. Aku mau tetap Bandung, Ma, karena aku sudah yakin. Dia tes dan masuk. Dan sekarang sudah selesai di IPDN. Udah nggak bayar, digaji pula, dan terjamin. Kalau kedokteran gigi tadi belum tentu ya kan, kalau nggak ada lagi gigi, nah, ya kan? Itu dia. Jadi persoalan nanti itu ya kan, gitu. Jadi berpikirlah ya dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita ya punya sensitivitas, punya hubungan dengan Tuhan. Jangan paksakan suarandu, jangan paksakan telingandu, jangan paksakan pikirandu, jangan paksakan matandu, apalagi memaksakan suara orang lain dalam kehidupandu. Termasuk soal style gaya hidup ya Dek. Pendeta sangat serius sekarang ini untuk mengatakan sama Permata, ayolah hidup dalam ugahari, nggak usah tergantung penilaian orang tentang kita. Gitu. Tadi pendeta nyeleneh kan kalau ada giginya. Ya, pendeta tanya sama Ndu, harga behel paling mahal berapa? Berapa harga behel paling mahal? 15 juta, 15 juta aja kita bikin. Behel itu mahal karena ada gigi yang mau dibehelin. Kalau enggak itu kawat-kawatnya itu. Untuk apa Ndu behel kalau enggak ada giginya coba? Jadi gigi Ndu itunya yang mahal, bukan behelnya, bukan. Nih adek ini pakai kacamata, berapa harga kacamata Ndu itu Dek? Kita bikin yang paling mahal, ada kok kacamata harga 20 juta. Kalau enggak ada matanya, apa yang mau kamu kacain? Belajarlah berpikir dari cara pandang Kristus dalam hidup ini. Enggak usah terlalu pusing dengan suara-suara orang yang di luar kita. Ya, sepatu kita kadang-kadang kalau enggak bermerek, ya malas kita. Bersyukurlah dengan kaki Indu yang masih bisa pakai sepatu. Ya, nah ini masalah pula dia soal sepatunya, gitu. Ya, itu yang pendeta mau sampaikan. Marilah hidup berdasarkan suara Tuhan, bukan suara dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar di sore hari ini. Kami belajar kepada Samuel yang masih muda, belum punya pengalaman untuk mendengar suara Tuhan. Berbeda dengan kami Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang sejak kecil dan kini menjadi permata, selalu disuguhi dengan suara Tuhan, baik melalui firman Tuhan, juga melalui nasihat-nasihat orang tua dan juga orang-orang yang peduli dengan kami. Tetapi terkadang Tuhan, kami lebih mendengarkan suara-suara dunia ini, karena mungkin saja itu menyenangkan untuk didengar, itu memberi harapan, tetapi pada akhirnya mengecewakan. Hari ini kami belajar untuk boleh selalu dengar-dengaran dengan Tuhan, menelisik kembali tentang keinginan harapan kami dan mensejajarkannya dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus membangun relasi kami yang baik dengan Tuhan, karena hanya dalam relasi yang baik kami sungguh mengerti tentang suara dan isi hati Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah kami anak-anak Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam segala keberadaan kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakukan pengakuan iman rasuli kita bersama semua orang percaya. Kita lakukan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Pendeta Elba yang sudah menaburkan firman di KP hari ini. Biarlah firman yang sudah ditaburkan tidak hanya didengar tapi juga dapat kita lakukan. Tidak ada kasih Tuhan yang lepas dari kita. Mari kita ungkapkan kasih syukur Tuhan melalui pujian bukti kasih. Kita akan menjadi mari kita katakan bahwa darah Yesus Mari kita katakan siapakah aku ini Tuhan.
Terima kasih Baik, sekarang kita mau mendengarkan pujian, persembahan pujian dari teman kita, Runggun Tanjung Tanjung Priuk. Priok. Kami persilahkan. Satu lagi. Ini nih, Kak. Juga dia panggil namamu. Panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya
Oh iya. Kantong persembahan. Cek. Baik, kita boleh siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Nanti persembahannya ada dari keranjang persembahan sama ada QRIS. Nanti dari teman-teman boleh bebas ya. Yang membawa persembahan, boleh Kak maju. Oke. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi bermata yang tidak memiliki cash, di layar ada barcode QRIS-nya. Maria
di mata Raja berisi mulia, bernasi baria, dia Raja saksi nasara, maka tujuan bernama puji, dari Tuhan sampai bertandai kita kasih Tuhan sampai mati. Bina beri puji lagi kata sehingga kita mereka bercinta menjadi raja coba maka wujudkan di mata puji dari Tuhan sembari bagi yang sudah memberikan persembahan, kita akan menyanyikan bersama-sama. Tuhan manusia hidup bebas kau bagimu Tuhan Bintang melus sampai dunia dari bahan puji Sama-sama nyanyi ya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oke, kita lanjut ke persembahan pujian dari tuan rumah. Kita panggilkan Runggun Cengkareng.
Baik, selanjutnya kita mau doa persembahan, begitu pun doa syafaat yang dibawakan oleh pendeta kita. Kita persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami ada sampai dengan saat ini. Dengan segala yang boleh kami terima dan kami nikmati. Itu semua karena anugerah Tuhan semata dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk iman pengharapan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan juga sukacita yang boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan titipkan bagi kami. Oleh karena itu di sore hari ini, kami mengembalikan sebahagian dari pemberian Tuhan bagi kami. Biarlah kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan, Tuhan terima, Tuhan berkati, menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan berkati juga gereja Tuhan, di dalam menata kelola persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini, nama Tuhan semakin dimuliakan, dan cinta kasih Tuhan boleh dinyatakan dalam setiap kehadiran dan pelayanan gereja Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk kehidupan semua adik-adik kami Permata. Bapa melihat keberadaan mereka, pribadi lepas pribadi, sampai dengan kedalaman hati mereka, dengan kondisi orang tua dan keluarga juga. Kiranya Tuhan berkati setiap adik-adik kami Permata. Di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan ini, di tengah-tengah berbagai persaingan masa depan, di tengah berbagai tekanan, tantangan, bahkan mungkin pergumulan yang harus kami hadapi sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Biarlah kiranya Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan adik-adik kami Permata. Biarlah kiranya Roh Kudus selalu memberikan iman pengharapan yang teguh, sehingga kami tetap berdiri di atas dasar yang kokoh, yang memampukan kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga menambah-nambahkan hikmat bagi kami, sehingga hikmat Tuhan itulah yang menuntun kami untuk melakukan setiap kehidupan kami, mengambil keputusan dalam segala keberadaan kehidupan kami, sehingga apapun yang kami mau kerjakan, apapun yang kami lakukan, segala rencana, keinginan, cita-cita masa depan kami, semuanya boleh selaras dengan apa yang berkenan bagi Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkati kesehatan adik-adik kami Permata. Tuhan menjaga melindungi mereka, jauhkan mara bahaya, sakit penyakit. Biarlah Engkau menjaga dan memelihara mereka dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan berkati juga segala keberadaan mereka. Mungkin ada yang masih dalam bangku pendidikan. Biarlah Roh Kudus menuntun mereka untuk terus bertekun dalam pendidikan mereka, untuk boleh dengan setia mengikuti setiap pendidikan mereka. Berikan kepintaran, berikan pengetahuan. Juga adik-adik kami yang ada dalam pekerjaan, Tuhan berkati. Tuhan mampukan mereka menghidupi panggilan mereka dalam setiap pekerjaan yang Tuhan sudah berikan. Biarlah melalui apa yang mereka kerjakan, nama Tuhan tetap dimuliakan. Mereka menjadi berkat dalam segala pekerjaan mereka. Kami juga berdoa
untuk adik-adik kami Permata yang mungkin saat ini sedang mencari pasangan hidup. Tuhan berkati mereka. Tuhan tunjukkan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang boleh membangun mereka dalam iman dan pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk semua orang tua kami. Berkati orang tua kami dalam segala keberadaannya. Berikan tetap kesehatan, berikan umur panjang. Tuhan menjaga melindungi orang tua kami. Damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan orang tua kami. Berkati setiap pekerjaan, setiap usaha mereka. Rezeki Tuhan berikan, kecukupan Tuhan nyatakan, pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sudah mempersiapkan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam pelaksanaan PP kami di bulan ini, yang menjadi tuan rumah. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan iman pengharapan yang teguh, kesehatan dan sukacita. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan PP bulan depan di tengah-tengah klasis kami. Kiranya Tuhan berkati yang menjadi tuan rumah juga boleh mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana penggalangan dana di tengah-tengah GBKP Runggun Cengkareng pada tanggal 3 Oktober. Tuhan berkati setiap persiapan. Tuhan berkati pada waktu pelaksanaan. Tuhan berkati semua panitia dan jemaat. Semuanya digerakkan oleh Tuhan untuk boleh mengambil bagian mensukseskan penggalangan dana ini. Sehingga melalui ini juga nyatalah kuasa kasih dan pemeliharaan Tuhan akan jemaat Tuhan dan akan gereja Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pengurus Permata, baik di tingkat klasis, di tingkat Runggun. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang telah Engkau panggil, Engkau pilih dan Engkau utus untuk menata layankan pelayanan di tengah-tengah kategorial Permata. Tuhan perlengkapi mereka. Tuhan berikan hikmat, kesatuan hati bagi mereka, dan berkati seluruh adik-adik kami Permata boleh tetap saling mendukung, saling menopang dalam setiap pelayanan, baik dalam kategorial Permata dan juga di dalam gereja GBKP ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami juga. Tuhan berkati, biarlah kiranya kasih Tuhan melawat bangsa ini, mengubahkan kehidupan di tengah-tengah bangsa kami menjadi lebih baik lagi. Berkati pemerintah dan aparat keamanan kami, Roh Kudus yang menguasai mereka untuk boleh tetap takut akan Tuhan dan bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan sebagai amanah dari Tuhan dan amanah dari rakyat Indonesia ini. Biarlah kiranya kasih dan kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Semua anak-anak Tuhan yang telah melayani dalam ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati mereka, tetap semangat dan sukacita dalam menata layankan kehidupan, potensi, talenta yang mereka miliki untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah kami Tuhan, ampunkan kami atas segala salah dan dosa kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami serahkan kehidupan dan doa kami. Amin. Terima kasih pendeta. Oke, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Masih semangat teman-teman Permata? Lemes bang. Boleh yuk sapa kanan kirinya, salam. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Udah semuanya terjangkau, depan belakang, kanan kiri semuanya. Jangan lupa senyumnya ya. Oke. Yuk kita boleh bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita dengan sukacita yang luar biasa, yang lebih luar biasa.
Beribadah berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, pasti dengan iman menemukan kekuatannya kepada siapa yang hidup. Dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti dengan iman menemukan kekuatannya kepada siapa yang hidup. Kepada siapa yang hidup. Dengan iman kita katakan say hallelujah. Dan berkatakan berkat hidup yang diberikannya, pasti dengan iman menemukan kekuatannya kepada siapa yang Mari sama-sama dengan iman kita katakan Yesus bersama Dia berkata bersama ku memuji bersama
Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, jalankanlah ujianmu dengan baik, pekalah terhadap suara Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh kembali. Selanjutnya kita serahkan ke pengurus klasis bidang pembinaan. Silakan Abang Adrian, Kak Mia. Oh, semuanya. Shalom Permata. Sekali lagi, Shalom Permata. Oke, puji Tuhan kita sudah melaksanakan kebaktian pemuda di bulan Juni ini. Untuk itu kita mau masuk Momo. Momo dari kami pengurus klasis, boleh kepada, tim IT. Next. Oke teman-teman, untuk Momo yang pertama, berterima kasih kepada pendeta kami, Pendeta Elba Barus, untuk firman yang sudah disampaikan. Kiranya untuk firman yang telah kita dengar dan juga disampaikan oleh pendeta kita bisa menjadi pedoman di kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya untuk didengar tapi juga untuk dijalankan. Dan kiranya juga Tuhan memberkati keluarga dari pendeta, juga pendeta di dalam pelayanannya dimanapun pendeta berada.
Kemudian terima kasih kepada tuan rumah Permata GBKP Cengkareng. Boleh tepuk tangan teman-teman. Terima kasih untuk pelayanannya sebagai tuan rumah di KP kita di bulan ini, di bulan Juni. Kiranya pelayanan teman-teman di Permata GBKP Cengkareng bisa menjadi berkat dimanapun berada. Bukan hanya di depan altar sini saja, tapi juga teman-teman lain yang terlibat sebagai Permata GBKP Cengkareng. Juga terima kasih kepada persembahan pujian Permata GBKP Tanjung Priok. Kiranya juga teman-teman menerima banyak berkat, juga sukacita melalui pelayanan yang telah teman-teman berikan. Terima kasih, dilanjutkan oleh Mia. Oke, info selanjutnya kebaktian pemuda kita di bulan depan akan dilaksanakan tanggal 4 Juli teman-teman, dengan tuan rumah Permata Karawaci dan juga Permata Pamula. Jadi kita catat tanggal ini, sama-sama lagi kita hadir di KP kita di bulan depan. Next. Oke, ini untuk teman-teman pembinaan Runggun semuanya. Kita akan rapat evaluasi pembinaan yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 jam 10 pagi di ruang Klasis Jakarta Banten. Jadi sama-sama teman-teman pembinaan kita akan coba mengevaluasi dari bulan Januari sampai bulan Mei. Untuk program yang sudah berjalan, nanti kita akan berdiskusi dan menyepakati apa-apa yang perlu kita perbaiki untuk program kerja kita selanjutnya. Oke, ini juga seru ya Bang Adrian ya. Oke, teman-teman, PA profesional kita yang pertama sudah berlangsung pada bulan Mei kemarin di ruang Klasis. Nah, kita ada PA profesional yang kedua di bulan September nanti. Namun, untuk PA profesional ini kita akan membentuk panitia. Nah, jadi untuk kakak abang kami, teman-teman semua yang sudah 25 tahun ke atas, ditunggu informasinya, JIFOM akan segera kami kirim, sama-sama kita daftarkan diri kita untuk menjadi panitia di PA profesional kita nanti. Jadi, nah untuk konsepnya ini sendiri kita akan melakukan dengan aksi sosial teman-teman. Jadi nanti info lebih lanjutnya kita akan bahas di kepanitiaan. Jadi daftarkan diri kita segera semua nanti di open recruitment ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Adrian. Oke, selanjutnya kita mau mendengarkan Momo dari teman-teman Permata Rawamangun. Pahit Malam Budaya Permata GBKP Rawamangun. Man bandu teman-teman kami Rawamangun nari, mari kujenda kam, ermomo kam kerna malam budaya anta. Ditunggu ya, agak jauh memang lantai 3 atas itu ya. Oh lantai 5 nanti ya, spoiler dikit ya tuan rumah ya. Ayo maju teman-teman. Kenapa naik lagi teman-teman? Ayo teman-teman Rawamangun dipercepat. Iya, shalom semua, selamat hari Sabtu. Ya, bujur teman-teman Klasis dan Cengkareng yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan momo sosialisasi terkait acara kami. Bujur juga Pendeta buat khotbahnya pelayanannya hari ini. Jadi kami di sini dengan kerendahan hati kami teman-teman panitia ingin mengundang teman-teman semua untuk hadir di dalam acara kami Malam Budaya Rawamangun. Rencana diadakan ada dua susunan acara. Pertama pre-event, setelah itu akan ditutup dengan main event. Nah untuk pre-eventnya sendiri ada namanya Rawin Jemba Culinary Challenge teman-teman. Jadi nanti di sana kita akan bersama-sama untuk lomba masak. Jadi di sana di hari itu banyak kita belajar tentang budaya Karo. Jadi pertama ada lomba masak, ada seminar juga, seminar budaya Karo.
Begitu juga ada workshop nanti ada pembuatan ukat dan pembuatan tudung. Nah nanti setelah itu setelah memasak juga nanti akan kita ada makan bersama, akan ada juga landak-landak ya, akan ada landak-landak penutup juga. Jadi kami mengundang, acaranya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2026 di gereja kita GBKP Rawamangun. Nah, jadi udah nggak lama lagi teman-teman, jadi buat teman-teman runggunnya yang belum mendaftar, boleh segera mendaftar karena di sini kami juga mengundang 3 klasis, gak cuman klasis kita Jakarta Banten, cuman ada 2 klasis lagi, Bandung Denpasar dan Jakarta Kalimantan juga turut kita undang. Jadi nanti kita ramai-ramai bersama-sama dengan teman dari klasis lain untuk memeriahkan acara kita. Ya, boleh dilanjutkan oleh Kalita. Ya, shalom teman-teman semua. Melanjutkan dari yang disampaikan Bang Bobi, tapi sebelum itu aku mengundang untuk tim multimedia mungkin bisa menampilkan video sebentar ya supaya kita bisa melihat cuplikan Malam Budaya. Salah Bang, kayaknya Bang. Nggak apa-apa Bang. Jadi mankam sir jabatan kami, benangkan genang. Iya, kira-kira ini untuk mengingatkan teman-teman kembali apa yang sudah kita datangi bersama lah ya 2 tahun lalu gitu. Nah, jadi mungkin tadi sedikit menambahkan dari Bang Bobi terkait dengan pre-event kita teman-teman. Jadi ada acara talk show di mana talk show ini kita akan membedah alur pernikahan sebenarnya. Jadi mungkin ini untuk teman-teman yang mau menikah atau penasaran sebenarnya makna dari pernikahan Karo ini seperti apa. Nah, inilah saatnya untuk kita diskusi bersama untuk tahu nih kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan nantinya. Nah, kemudian penambahannya untuk main event Malam Budaya tahun ini akan dilaksanakan di Gedung Pertamina Jakarta Cempaka Putih hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Undang seluruh teman-teman untuk hadir bersama-sama, kita akan berguru-guru aron kembali, kita juga akan melihat exhibition yang terkait dengan kesenian Karo, ada bazar dan tentunya teman-teman bisa berjumpa bersama dengan teman-teman permata lain di 3 klasis yang sudah kita undang juga. Jadi kami mengharapkan partisipasi dari teman-teman semuanya, kami turut mengundang, kita sukacita bersama, bertemu bersama, memperbanyak koneksi lagi sehingga lebih banyak juga kenalan kita gitu ya satu dengan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir teman-teman, kami dari panitia sudah membuat merch, boleh tepuk tangan dulu. Kami menjual merchandise sebagai salah satu income untuk Malam Budaya ini. Jadi teman-teman kalau misalkan tertarik bisa membeli merch ini, sudah ada linknya di Instagram Permata Rawamangun. Jadi di situ ada pilihan juga mau diambil di GBKP Rawamangun atau misalkan mau diantar ke rumah teman-teman masing-masing, sudah tertera, jadi silahkan dibeli. Untuk yang ini harganya nanti cek sendiri lah ya kalau gitu ya. Mungkin itu aja dari kami, apakah ada yang mau menambahkan? Cukup? Iya. Mungkin segitu dari kami, terima kasih banyak, sampai bertemu di tanggal 20 Juni dan juga di tanggal 11 Juli 2026. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bujurman Bandu, teman-teman kami Permata Rawamangun, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Permata Rawamangun khususnya panitia Malam Budaya. Ya, mari
kita daftarkan tim kita memasak manuk sangkep ya, manuk sangkep kita masak bersama gitu. Lumayan juga tadi hadiahnya ya Kak. Jadi mari kita dukung, mari sukseskan acara Malam Budaya Permata Rawamangun. Boleh next slide Bang, kita mau saksikan dulu video berikut ini. Oke, jadi sepertinya di tahun ini kita akan full adat karo emaka mankam teman-teman kami Permata Jakarta Pusat. Mari kulebe kami undang kami kam gelar momo karena guru-guru aronta. Waktu ras kesempatan iberikan kami. Boleh tepuk tangan dong untuk Permata Jakarta Pusat. Ayo teman-teman panitia kita bisa maju ke depan. Oke, Shalom Permata. Oke, kami izin ya dari teman-teman Runggun Permata Jakarta Pusat ingin menyampaikan juga bahwasanya kami juga akan ada event gendang-gendang, nanti akan dijelaskan secara detail oleh panitia. Jika tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kita Rawamangun, akan ada Malam Budaya di tanggal 11 Juli. Di bulan depannya di tanggal 22 Agustus Permata Jakarta Pusat juga turut mengundang teman-teman semua untuk hadir di acara GGA Permata Jakarta Pusat. Untuk acara detailnya akan dijelaskan langsung oleh Ketua Panitia. Dipersilahkan. Oke, shalom teman-teman Permata. Ya, seperti yang tadi dibilang oleh Ketua Permata Jakarta Pusat, bahwasannya GBKP Permata Jakarta Pusat akan mengadakan Guro-Guro Aron. Ini untuk pertama kalinya kita mengadakan Guro-Guro Aron. Besar harapan kami teman-teman panitia mengundang kalian semua teman-teman Klasis Jakarta Banten. Itu nanti acara akan dilaksanakan di Gedung Judo tanggal 22 Agustus 2026 jam 11 siang sampai jam 11 malam. Mungkin sama kita kayak Permata Rawamangun, kita mengundang 3 klasis juga. Jadi besar harapan kami untuk Klasis Jakarta Banten bisa meramaikan acara ini. Dan terkait nanti di jam malamnya, nanti akan ada gendang umum untuk teman-teman semua. Dan kami juga memberikan hadiah untuk teman-teman yang runggun terbanyak yang datang di acara kami. Mungkin itu aja dari kami panitia. Nanti izin mungkin dari Klasis. Kami setelah acara ini akan ngasih poster dan akan foto kepada runggun-runggun tersebut. Mungkin itu perwakilan dari kami panitia, Bujur. Oke Bujur, oh ya tambahan sedikit lagi teman-teman, seperti yang ada di poster, nanti di tanggal 22 Agustus kita ada perkolong-kolong dan juga bintang tamu. Perkolong-kolongnya ada Pacirla Sembiring dan Rimta Beru Ginting. Gestarnya itu ada Sayoga Perangin Angin dan Yesri Beru Tarigan. Jadi sama-sama kita ramaikan, bawa teman-teman sekalian, mungkin yang ada pasangan landeknya dibawa pasangan landeknya. Kalau misalkan belum nemu pasangan landek bisa cari-cari bareng-bareng di sana. Gitu ya teman-teman. Bujur itu aja dari panitia GGA Permata Jakarta Pusat. Bujur. Ya, Bujurman Bandu, teman-teman Permata Jakarta Pusat, khususnya panitia Guro-Guro Aron. Ya, jadi 2 bulan berturut-turut kita akan dipenuhi oleh budaya kita, budaya Karo. Bulan Juli kita akan bermalam budaya, dan di bulan Agustus kita akan ber-GGA. Jadi siapkan diri inta kerina, mari sisikapkan waktu entareh kita ku malam budaya Rawamangun ras GGA Jakarta Pusat. Gitu ya. Boleh dilanjutkan Bang? Oke.
Momo berikutnya ada dana usaha, teman-teman. Kali ini yang berdana usaha ada dari tuan rumah Permata Cengkareng dengan ada donat paha ayam, dimsum ori aja, roasted milk tea, risol mayo lumben. Yang lumben beli risol mayo itu. Dan kemudian ada dari Klasis, pengurus Permata Klasis, ada pisang goreng madu Bu Nani yang selalu habis sebelum selesai KP, jadi cepat beli gitu ya. Dan es sirup selasi. Jadi ini dana usaha kita hari ini, nanti boleh teman-teman beli di luar gereja kita. Boleh next Bang? Oke, yang ditunggu-tunggu perayaan ulang tahun bulan Mei. Yo, abang kakak. Ya, aku bulan Mei. Ayo, Mei geng, mari kita maju ke depan. Adrian baru. Iya, aku udah di sini. Ayo, abang kakak yang di bulan Mei. Ada temennya? Ayo. Ruth Jakarta Pusat. Ruth Jakarta Pusat. Siapa lagi? Siapa? Meliana Pengumben. Oh iya, Kak Mei ya, namanya pun udah Meliana gitu ya. Mei. Siapa lagi? Bima. Mari Deku. Ayo maju. Kak Ruth Jakarta Pusat. Bima. Kak Meliana. Ibu ketua. Kak Beba. Yang di atas siapa? Kak Beba Cengkareng. Kak Beba. Kevin siapa? Epin Ginting Cengkareng. Jorena Jakarta Pusat. Ayo Bang. Kevin ini. Rehans Atlas. Ayo Mei Geng. Gak ada yang malu-malu Mei Geng. Ya Kak Mei banyak fans dulu di atas Kak. Mari Mei Geng. Ayo Kak, silakan Kak. Ayo Rehans, Kelvin. Oh iya, ayo Bang. Siapa lagi yang Mei? Ada yang di atas? Rani Rawamangun. Bang Bobby Rawamangun. Mari panitia malam budaya, mari. Jojo Cengkareng. Ayo. 3 menit lagi, ayo. Ayo. Agak maju kita dikit. Oke. Ada lagi? Yang di atas ada lagi? Udah ya? Oh mari, ayo Kak. Rani Rawamangun, Bobby Rawamangun gak turun? Kak Beba. Ayo Kak Beba. Adrian juga ya Adrian. Oke. Kita akan bernyanyi untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Oh ada lagi, oh ya Bang Bobby dan Kak Rani. Oke, kita akan kenalan terlebih dahulu sama teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Mei. Mau dari sana apa dari sini? Dari sini ya.
Oke, kita mulai dari sini ya teman-teman. Silakan Bang Bobi. Ya, halo semua. Terima kasih teman-teman Permata untuk ucapannya. Nama aku Bobby Sembiring dari Rungkun Romangun, Bujur. Hai Bobby, ulang tahunnya kapan Bob? Ulang tahunnya 5 Mei. 5 ya. Shalom semua, aku Rani Sembiring dari Rawamangun, ulang tahunnya 23 Mei. Bujur. Hai Rani. Shalom semua, nama aku Grace Brubramana, ulang tahunnya 24 Mei dari Runggun Ramangun. Hai Grace. Shalom semuanya, namaku Beba. Shalom. Namaku Beba Beruntung, ulang tahun 17 Mei. Shalom semuanya, nama aku Meiskana Yasurbakti, aku dari Runggun Kebayoran Lama, ulang tahun aku 31 Mei kemarin, Bujur. Shalom semuanya, nama aku Kristinya Sawina Pelawi dari Runggun Ciledug, ulang tahun aku 4 Mei. Shalom Permata. Shalom. Namaku Ria Berumilala, ulang tahunku 25 Mei. Bujur. Munjakpus. Shalom Permata, perkenalkan namaku Adelia Bursurbakti Breginting, ulang tahun 17 Mei dari Runggun Jakarta Pusat. Shalom Permata. Tapi nama aku Nia Mediana Brutarigan. Aku ulang tahun di tanggal 28 Mei. Shalom semua. Aku Malena Angin, ulang tahun 15 Mei dari Runggun Pengumben. Shalom semua, namaku Joyce Brustepu dari Runggun Pamulang, ulang tahunnya tanggal 4 Mei. Shalom semua. Namaku Emilia Senaginting dari Runggun Tangerang, ulang tahun 30 Mei. Bujur. Semuanya. Perkenalkan nama aku Ivana Emea Teta Berutarigan. Aku dari Runggun Tangerang, ulang tahun di tanggal 30 Mei. Shalom semuanya. Ya, aku Adrian Barus dari GBKP Rungkun Tangerang, ulang tahun 18 Mei. Bujur. Shalom semuanya. Aku Bima Putra Ginting dari Rungkun Cengkareng, ulang tahun 24 Mei 2005. Bujur. Shalom semuanya, aku Kevin Ginting, aku ulang tahun di 21 Mei 2005. Bujur, Rungkun Cengkareng. Bujur. Shalom semuanya, namaku Reido Brusbiring, ulang tahunku 25 Mei dari Runggun Karawaci. Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Daniel Permana Bangun. Aku lahir tanggal 28 Mei, aku gereja asalnya di GBKP Karawaci. Shalom Permata, perkenalkan nama aku Calvin pakai H, marga Siteku, dari Runggun GBKP Jakarta Pusat, tanggal lahir 23 Mei, Gemini Pride. Bujur. Gemini Pride. Oke, teman-teman terima kasih untuk perkenalannya. Sebelum itu kita minta tolong kepada pendeta untuk mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Mei. Yuk. Ya, mari kita bersatu di dalam kita berdoa. Allah yang baik, yang punya kehidupan kami, Allah yang memberkati kami dalam segala keberadaan hidup kami. Di saat ini, di tengah-tengah persekutuan kami sungguh bersuka cita bersama-sama dengan adik-adik kami yang di bulan Mei ini berulang tahun. Tuhan tambahkan satu usia lagi ke dalam kehidupan mereka. Mereka telah menjalani kehidupan ini sesuai dengan umur mereka masing-masing, dengan berbagai dinamika, berbagai keadaan yang harus mereka jalani. Tetapi sesuatu yang nyata Tuhan, bahwa sampai hari ini anugerah kasih dan penyertaan Tuhan masih senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih untuk pertambahan usia adik-adik kami semua.
Biarlah kiranya di pertambahan usia mereka, Tuhan tetap memberkati mereka. Berikan mereka kesehatan, juga umur yang panjang. Tuhan tambah-tambahkan iman pengharapan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, juga kedewasaan di dalam iman, dalam menjalani setiap keadaan kehidupan mereka. Kami percaya bahwa dalam keberadaan mereka masing-masing, dalam setiap tanggung jawab mereka, baik sebagai anak, baik dalam pendidikan dan mungkin dalam pekerjaan, juga setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan berkati dan Tuhan perlengkapi mereka. Biarlah keberadaan kehadiran mereka tetap menjadi kebaikan dalam kehidupan ini, menjadi sukacita bagi orang tua, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan damai sejahtera ke dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati, Tuhan lindungi dan Tuhan jaga terus mereka di dalam menjalani setiap kehidupannya. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bu Juru Pendeta, teman-teman ada sedikit hadiah dari teman-teman partisipasi klasis. Silahkan diterima. Ada IMU. Yang sudah mungkin bisa kembali ke tempat duduk. Bujur. Ulang tahun ya, Bang. Oke. Sepertinya kita sudah di penghujung momo kita, Bang Adrian. Iya betul. Oke. Jadi bujur melala buat kehadirannya sekali lagi teman-teman semuanya. Kiranya KP kita pada malam hari ini bisa membuat lagi relasi kita dengan Tuhan semakin lebih erat lagi. Dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman bukan hanya dari telinga saja tapi dari perbuatan kita sehari-hari. Jadi kami dari pembinaan klasis Jakarta Banten mengucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di KP bulan Juli. Bye bye. Oke, kita masuk ke sesi foto. Untuk yang pertama, nanti alurnya nanti kita akan panggilkan yang foto, lalu panggilkan juga yang bersiap-siap. Yang foto keluarnya lewat belakang ya. Nanti untuk pembinaan runggun yang sudah foto boleh ambil makanan di sebelah kanan aku. Oke. Yang pertama Tanjung Priuk, silakan. Suara hatimu. Siap-siap rukun Pak Mulan. Menaklukkanku, kau menyatakan rencanamu atas hidupku dan membawa berjalan bersamamu. Suaramu siap menjawab panggilanmu. Aku menjawab panggilannya seperti dia yang lebih dulu mengasihiku. Pikir salib dariku di belakangnya, karena kasihnya takkan pernah. Yang Pak Mulan boleh berdiri dulu yuk, baris di belakang. Pak Mulan yang di atas. Memanggilku dengan suara kasih.
hidupku. Yang sudah foto boleh lewat pintu belakang Bang Kak. Turunnya langsung bawa tas ya teman-teman dari atas. Aku menjawab panggilannya seperti dia yang berdiri mengasih. Ya, yang di atas. Tasnya jangan lupa. Yuk, Karawaci. Belum, Bang, belum, Bang. Oke. Siap-siap Runggun Karawaci. Ayo langsung maju, Karawaci. Setelah Karawaci siap-siap Seran Cilegon. Bangsa berlekat Yuk, Serci boleh yuk berdiri, Serci, siap-siap. segala beban serahkan, haleluya. Semua keajaiban dimasukkan di segala bangsa, kekuatan yang besar tak terduga dengan ilmu. Seran Cilegon boleh silakan maju. Segala bangsa Tangan memuji Bapa. Setelah Seran Cilegon dari Runggun Pengupen, segala beban serahkan, haleluya. Sumber keajaiban dimasukkan di segala bangsa, disediakan juga dengan ilmu Bapa. Ya, sumber keajaiban dimasukkan di segala besertakan juga dengan ilmu Bapa. Runggun Pengupen boleh silakan maju.
Setelah rumpun pengoben, siap-siap rumpun tubuh. Nasional segala bangsa tak terduga pada sumber keajaiban dimasukkan di segala bangsa. Rumpun tubuh boleh silakan maju. Setelah rumpun tubuh, siap-siap rumpun ciledug. Rumpun ciledug boleh silakan maju. Setelah rumpun ciledug, rumpun Rawamangun. Takkan berhenti berlari sampai akhir, seperti namanya, sekeajaiban namanya. Terus terbakar saja. Hujan sinar terjadi. Rumpun Rawamangun silakan maju. Silakan rumpun Rawamangun boleh silakan maju. Siap-siap KPL. KPL.
bisa dapat sesuatu. Mengalir perasaanmu. Setelah rumput rawa bangun boleh siap-siap rumput kebayoran lama. Perasaanmu nyala. Bayaran lama silahkan.